Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Pernah nggak sih kalian ngerasa udara makin panas, air makin kotor, atau lingkungan sekitar makin nggak nyaman? Contohnya, sungai yang dulu jernih sekarang penuh sampah, atau udara di jalan raya terasa sesak. Nah, itu semua adalah tanda adanya pencemaran dan perubahan lingkungan. Di video ini, aku, Lilin Aulia, bakal jelasin semuanya dengan pendekatan STEM. Jadi, bukan cuma teori, tapi juga solusi. Yuk kita mulai. Pertama, dari bagian sains atau konsep ilmiah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, atau makhluk hidup ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Bahan pencemar dibagi menjadi dua. Yang pertama, biodegradable, yaitu bahan yang mudah terurai seperti sisa makanan. Yang kedua ada non-biodegradable, yaitu bahan yang sulit terurai seperti plastik dan logam. Selanjutnya ada 3 jenis pencemaran. Yang pertama ada pencemaran air. Biasanya disebabkan limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Dampaknya air jadi beracun dan kekurangan oksigen, sehingga ikan dan makhluk hidup di dalamnya bisa mati. Yang kedua ada pencemaran udara. Sumbernya dari asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil. Polutannya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan CFC. Dampaknya bisa gangguan pernafasan, hujan asam, sampai pemanasan global loh. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Disebabkan oleh sampah dan bahan kimia seperti pestisida. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan berbahaya bagi makhluk hidup. Selain pencemaran, ada juga perubahan lingkungan. Perubahan ini bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor manusia, seperti penebangan hutan, penambangan liar, dan pembangunan berlebihan. Yang kedua ada faktor alam, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan kebakaran hutan. Sekarang kita masuk ke bagian teknologi. Di sini kita mulai bicara solusi. Contohnya pengolahan limbah menggunakan IPAL sebelum dibuang ke lingkungan. Ada juga teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Selain itu, ada proses remediasi tanah untuk membersihkan tanah yang tercemar, baik langsung di lokasi maupun dipindahkan. Dan yang penting, mengurangi penggunaan CFC untuk melindungi lapisan ozon. Selanjutnya, bagian engineering atau penerapan. Di sini kita lihat bagaimana solusi itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya, sistem pengelolaan limbah dimulai dari pengumpulan, pengolahan, sampai daur ulang. Limbah juga bisa dimanfaatkan kembali. Limbah organik bisa dijadikan kompos atau biogas. Sedangkan limbah anorganik seperti plastik bisa didaur ulang atau dijadikan kerajinan. Berikutnya, bagian mathematics atau data dan analisis. Contohnya, kadar karbon dioksida normal di udara sekitar 0,03%, tapi jika meningkat bisa menyebabkan pemanasan global. Selain itu, waktu terurai sampah juga berbeda-beda. Sisa makanan bisa terurai dalam beberapa hari, tapi plastik bisa sampai ratusan tahun. Dalam pencemaran air, penurunan oksigen juga bisa diukur, dan kalau terlalu rendah, makhluk hidup di air bisa mati. Lalu, apa saja sih dampaknya? Dampaknya sangat luas. Lingkungan bisa rusak, keanekaragaman hayati berkurang, dan ekosistem terganggu. Bagi manusia, bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan dan keracunan. Selain itu, juga memicu pemanasan global, cuaca ekstrim, dan bahkan kerugian ekonomi seperti gagal panen.
Nah, sekarang bagian cara mengatasi. Ada 3 cara utama. Pertama, secara administratif, yaitu melalui aturan dan hukum dari pemerintah. Kedua, secara teknologis, seperti pengolahan limbah dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Ketiga, secara edukasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye. Selain itu, kita juga bisa melakukan pencegahan dari hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Terakhir, kita bahas prinsip 3R. Yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Lalu yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Dan yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang limbah menjadi produk baru. Jadi intinya, menjaga lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil, tapi kalau dilakukan bersama, dampaknya bisa besar untuk masa depan bumi. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa jaga lingkungan ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! I just had to let you know you're. She had me, baby, she